Wali dengan cerita dulu lewat syariat. Ceritane Nabi Musa saat ditanya oleh seorang muridnya apa membelah laut, beliau yang manusia lainnya tidak bisa. Bahkan yang lebih unik lagi, yang mampu berbicara dengan Allah ala manusia, beliau. Jadi lumrah ngomong ngono iku, dipikir sing liyane gak ono mungkin. Jadi lumrah. Nah, lantas pada saat seperti itu ditegurlah sama Allah. Ada orang yang lebih dari dirimu. Nah, cirinya apa? Bawalah keranjang ikan mas. Nah, di mana kamu telusuri itu pantai, jikalau ikan mas itu melompat dia hidup kembali, maka disitulah orang itu berada. Nah, jadi ngono. Jadi nek ono wong ketemu Nabi Khidir iku iwak iku samudra, nggone samudra. Samudrone ati iku begitu engko nak ketemu Nabi Khidir, cirine apa? Atimu sing tadinya beku, sing mati iku urip meneh iku berarti kowe ngerti Khidirmu. Maksudnya ngono lho. Nah, iki hakikatnya gitu. Oh, winginane kon fanatik, begitu kamu ketemu, oh ini yang sejatinya itu hiduplah ati puatmu, hiduplah ati munzaratmu, hiduplah ati tawajumu, hiduplah ati kesempurnaanmu, ya kamalmu. Nah, disinilah maka Nabi Musa berjalan sampai muridnya nggawa keranjang isine iwak iku mau, hingga beberapa hari konon riwayat menyatakan 40 hari dia berjalan, akhirnya melewati seorang yang sedang mancing itu tadi. Nggak tahu nih iwake meloncat, muridnya iku gak ngomong. Singkat cerita akhirnya dikasih tahu bahwasanya ikannya itu hidup meloncat nanggone wong sing sebelah mancing iku mau. Nah, akhirnya kembalilah Nabi Musa itu ditemui orang itu sedang mancing, tapi wong iku ngerti, yo kamu Musa, kamu diutus untuk nemui aku. Tapi di Al-Quran tidak pernah disebutkan itu Nabi Khidir, tapi disebutkan Abdullah Khidir, hambaku Khidir. Nah, sekarang yang kita pikirkan secara syariat, iyakah seorang Nabi belajar kepada orang yang tidak derajatnya Nabi? Kok malah disebut hamba? Padahal Nabi Khidir di Al-Quran tak pernah disebutkan Nabi. Banjur karena itu tadi Nabi Musa belajar kepada Khidir, hingga orang-orang para ulama, jumhur ulama ini mengatakan bahwa dia sosok Nabi. Tidak mungkin seorang Nabi belajar kepada orang yang bukan Nabi. Makanya langsung dijuluki oleh jumhur ulama sebagai Nabiullah Khidir. Dalam perjalanan itu macam-macam wejangannya, termasuk dia meneteskan suatu tambah ketujuh, itulah ilmu Allah. Kemudian turun dari perahu, ini singkat cerita, yang basah di telapak kakimu itulah nikmat yang diberikan Allah kepadamu di dunia ini. Nikmat seluas samudra itu ketambah 7 itu pula lah nikmat yang akan kamu terima kelak di akhirat. Banyak-banyak akhirnya tibalah saatnya dia turun di pantai, kemudian dirusak itu perahu. Di surat Al-Kahfi dirusak itu perahu dirusak. Nabi Musa bertanya, kenapa perahu ini sudah memberikan jasa kepada kita, menyeberangkan kita, terus lantas kamu rusak? Nabi Musa, janganlah kamu bertanya apa yang kufiilkan di dalamnya. Maksudnya apa yang kulakukan kamu jangan bertanya. Jadi nak wong ilmu tahu gitu aja kakean takon, ngono lho. Karena kamu belum terkuak suatu unsur rahasianya, nanti kamu akan tahu. Nah, dengan waktu dan kematangan jiwamu kamu akan tahu nanti. Iyalah, akhirnya nurut Nabi Musa. Berjalan di pesisir pantai, ketemu anak kecil lagi sedang mainan pasir. Dicekik anak kecil itu sama Nabi Khidir, dibunuh. Kagetlah Nabi Musa. Bertanya lagi karena dia kok bunuh itu anak kecil. Nah, sedangkan membunuh orang dewasa, orang dolim aja kita berdosa besar, kenapa kok bunuh? Nabi Khidir bilang, nah, sekali lagi aku bilang, apa yang kufiilkan, apa yang kulakukan dalam hidup ini, engkau jangan banyak bertanya. Nanti saatnya sudah akan kujelaskan, atau Allah sendiri yang akan memberitahu. Nah, begitu. Nah, akhirnya sekali lagi kau banyak bertanya, maka terpisahlah kamu dengan diriku. Terputuslah rahmat antara dirimu dan diriku. Langsung Nabi Musa menjawab, baiklah, aku minta maaf ya Khidir. Nah, sesungguhnya engkau dapati akulah orang yang paling taat. Insya Allah aku tidak akan bertanya kembali sampai pada saat keputusan itu akan turun nanti kepada Allah. Berjalan lagi akhirnya. Monggo. Nah, setelah berjalan dalam suatu ring,
Dalam suatu perjalanan tiba-tiba geser aja. Dalam suatu perjalanan itu kelaparan si Nabi Khidir sampai Nabi Musa itu minta sama orang-orang itu. Tidak ada yang memberi makanan dan minuman. Hingga Nabi Khidir melihat sosok rumah yang sudah rusak, kemudian dia bangun itu rumah itu. Setelah dia bangun, Nabi Musa protes, gak betah dengan kelakuan ini nyeleneh Nabi Khidir. Kenapa engkau bangun ini rumah ini? Sedangkan kau tahu bahwa penduduk sini tidak pernah bersahabat dengan diriku, dengan diri kita. Nah, kau niku ngane-ngane gitu. Wis tak melok bangun, kau tak kandhani. Wis gini Musa, maka cukuplah 3 pertanyaan ini menjadikan penghalang antara dirimu dan aku. Ketahuilah, kapal yang aku rusak itu, nah, beberapa hari kemudian akan dibawa seorang perampok, kemudian akan ngerampok orang-orang mukmin di tengah laut. Anane tak rusak itu, ndak jadilah peristiwa itu terjadi. Kenapa anak kecil itu aku bunuh? Musa yang kedua, karena sesungguhnya aku sedang menolong anak kecil itu dan kedua orang tuanya masuk surga. Nah, ini rahasia tawajuh. Karena kalau anak kecil itu nanti dewasa, nah, dia akan mengkafirkan kedua orang tuanya itu dan ketiga-tiganya akan masuk neraka. Saat dia tuku bunuh, dia belum akil balik, maka kedua orang tuanya tetap pada imannya, maka dia akan masuk surga. Nah, kenapa aku bangun ini rumahnya orang kafir? Yang kau lihat ini sekarang, kelak rumah ini akan ditempati oleh beberapa anak yatim piatu. Dan kelak di akhir zaman Masjidil Munawwaroh akan berada di sini. Yang kamu lihat itu. Makanya orang seperti kamu Musa, orang kitabiah, orang syariat, selalu bersih tegang terus kepada orang tauhid dia seperti aku sampai besok akhir zaman. Hanya terkecuali orang-orang yang mampu menyatukan, itulah dia yang diridhoi Allah. Nah, ini aku cerita syariat rek. Jadi syariat itu gitu. Nah, kita ingat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, nek iku Musane, iku Nabi Khidire. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hadirlah itu Musane. Asyhadu alla ilaha illallah iku badan alusmu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kuwi badan kasarmu. Nah, coba pertentangan adalah ibadah badan kasarmu dengan badan alusmu saat sekarang berbenturan. Badan alus membutuhkan sesuatu akidah yang disebut tauhid. Badan kasar membutuhkan akidah yang disebut syariat. Benturan enggak kira-kira ini? Mampukah kalian menyatukan? Itu wis dicontohkan di surat Al-Kahfi itu. Anda terbuai dengan sosok zikir hingga kamu melupakan ibadah dohir sholatmu, kocar-kacir ibadah sholatmu. Lantas gimana? Umpama saya seorang bos, Anda semua itu karyawanku, Anda pegawai gudang, lantas Anda tak suruh, coba kamu datang ke pasar turi sana, belikan aku ini. Nah, ranah Anda tak suruh ke pasar turi itu, masuk pekerjaan atau masuk bermain atau masuk yang lainnya? Masuklah ranah pekerjaan. Nah, biarpun tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan, tapi itu masuk golongan suatu pekerjaan. Wong ikut dikongkon juragan. Nah, ya paham ya. Nah, makanya ono wong dablek karo wong apik. Nek sing dablek iku taat ambek juragane, sing apik iku ora patek taat, iku sing disenengi wong dablek. Nah, ya nah. Sampeyan kerja nang administrasi dikongkon tuku rokok gak gelem. Aku pekerjaanku lo administrasi untuk rokok. Enggak, perjanjian tanda tangan you sama aku administrasi. Sing dua gak entos kerja. Tukokno rokok. Siap. Kira-kira seneng ndi juragane? Iya toh. Masih aku gak entos, aku tak seneng iki aja dipecat iki ngawur. Angel golek wong ngene iki ngono. Ono wong dablek kenal Gusti Allah, wong alim gak kenal Gusti Allah, mek kenal aturane tok kira-kira disenengi sing ndi. Wis pikirin dhewe, aku gak mempengaruhi. Nek mempengaruhi tak kon dablek awakmu lho, gak ngono. Ya ndak gitunya. Kenali Allah maksudnya. Kalau kamu akan mengenali Allah, tersingkap semua unsur rahasia apapun. Karena sesungguhnya kehidupan ini itu kamu ditempeli cuma 2 perkara aku tadi ngomong. Apa? Pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban. Entah jawabanmu bilisan dari saya, atau dari ulama-ulama yang lain, atau jawabanmu lewat keadaan.
dari semua pertanyaan pemikiranmu. Itu akan merapat kepada dirimu sendiri. Lah kalau kamu bertanya, labelmu teman Nabi Musa, jawabannya tetap nanggone Khidir. Khidir iku sosok yang hijau, bahasa Arabnya Khidir iku hijau. Ngono lho. Lagi nang Nabi Khidir. Nek Nabi Khidir itu tidak sesuai dengan ibadah dohirmu, kemudian batinmu secara syariat itu sudah tidak sesuai, maka yang terjadi apa? Butuh penyatuan. Sing dohir iku mung dikongkon meneng, Cak. Disuruhlah kita diam. Karena batinku sedang pola, mau pola si batin. Batin ini pola. Karena batin kalau dia kering, dia ingin senantiasa bertanya, dan bertanya. Konsumsi makanan batin butuh jawaban. Padahal awakmu nanggone kene iki butuh jawaban. Begitu terjawab seneng. Khidir itu hanya penyatuan wujud, penyatuan dari dalam diri. Jikalau kalian mampu mengawinkan dua sisi antara dohir batin, apa yang terjadi? Nah, kalau itulah insanun kamil. Wal awalun wal akhiru wal zahiru wal batinu. Menyatulah antara awal dan akhir, dohir dan batin. Wa mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar itu ono nang donya apa nang akhirat, Cak? Nang donya, Cak. Nanti keji dan mungkar itu mek nang donya tok. Durung iso nggawa nang akhirat. Penyatuan inilah hanya untuk menyampingkan orang-orang yang berbuat keji dan mungkar. Ilallatina amanu wa amilu solihati, wong sing imane kuat lan sing beramal soleh, wa tawassobil haqi, sing ngerti saling mewasiati kebenaran sejati ya hakikat iki, wa tawassobil sabr, sing saling mewasiati kesabaran. Iki sing gak rugi. Mangane wal asri innal insana lafi khusr niku, kecuali 4 perkara iki sing ngerti kebenaran sejati, ben kon gak kebojok karo kemewahan duniawi. Itu maksudnya Nabi Musa saat itu nek kenal karo Khidir temenan gak ngarah dek takabur ngomong ngono gak ngarah. Bisa introspeksi diri, mulat sariro. Yang laku itu yang paling sukses Rasulullah. Sampai gelare S3 Rasulullah. S1 ini apa? Khataman Nabiin, penutup para nabi, dicukupkan untuk beliau. Rasulatul Anbiya, penerus nabi-nabi. S2. S3 nih rahmatan lil alamin. Kok teko rahmatan lil alamin kon terkuak hakul yakin. Ngeri rek, merinding rek. Ini ya apa iki? Nah, terkuaklah. Nah, di sini Nabi Musa label apa? Intisari daripada ketaatan dohiriyah. Nabi Khidir disebut Abdullah, label intisari kekuatan badan halus yang disebut rohani. Batasan rohani dan rohani itu dalam penyatuan ini luar biasa kamu. Jangan batasi pemikiran dan hatimu hanya karena sesuatu ibadah yang terkekang dengan suatu aturan. Nah, maka lepas. Inilah pesan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Kalau kau berilmu, tidurnya orang berilmu itu lebih bagus daripada sholatnya orang yang bodoh ataupun lalai.